Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, sebelum kita memulai Dhamma Sakhaja pada kesempatan malam hari ini, kita akan terlebih dahulu melakukan penghormatan awal kepada Guru Agung kita. Mari kita mempersiapkan diri. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sakhaja etang manggalamuthamam. Membahas dhamma di saat yang sesuai, itulah berkah utama. Para Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, yang saya muliakan juga Bante Adikusalo Mahatera, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan sungguh merupakan satu karma baik bagi kita semua karena kita punya satu kesempatan yang baik yang mana kita bisa mengisi dan menggunakan sebagian dari waktu kita untuk bersama-sama di dalam kelas diskusi pada kesempatan malam hari ini. Tema yang akan kita bahas di kesempatan malam hari ini adalah marah. Ya, sehubungan dengan hal-hal yang seringkali disebut sebagai pengganggu, penghalang di dalam kemajuan spiritual. Maka di dalam hal ini saya sudah mempersiapkan satu PowerPoint sebagai mempermudah supaya pembahasan kita menjadi terarah. Nah, Mara ini merupakan sebagai perwujudan. Jadi Mara itu kalau kita melihat terjemahan dari bahasa Pali, Mara ini adalah perwujudan kematian. Jadi Mara, makanya ada objek meditasi Marananusati, objek perenungan tentang kematian. Demikian pula di dalam satu renungan, itu juga ada Maranadamomhi Maranang Anadhito. Aku wajar mengalami kematian, dan aku tidak mampu menghindari kematian. Selain istilah Mara itu dipakai untuk kematian, Mara itu juga si jahat. Jadi yang memang punya watak jahat, dan juga sang penggoda yang menghalangi pencapaian nibbana. Ya, jadi seperti apa yang sering kali kita membaca di dalam riwayat hidup Buddha Gautama, ya. Di riwayat hidup Buddha Gautama itu seringkali kita menjumpai Mara. Ya, jadi di sana ada kisah tentang Mara. Dan ini menjadi satu topik yang perlu kita pahami karena kebanyakan orang punya satu pemikiran Mara ini adalah ya cuma dipahami sebagai ya jenis makhluk yang suka menggoda manusia. Ya. Makanya pada kesempatan malam hari ini ya kita membahas ini supaya kita punya satu kejelasan apa saja yang tergolong menjadi Mara. Maka di sini Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini jenis-jenis Mara.
kalau kita melihat dan kita membaca, ya, namanya mara ini adalah yang menghalangi atau perintang. Jadi sifatnya menghalangi atau merintangi seseorang. Makanya kalau kita sedang punya satu pengharapan, itu pun juga ada rintangannya. Tapi mara di sini lebih mengacu kepada rintangan-rintangan yang menghalangi dalam hal pencapaian nibbana. Ya, karena tidak semua makhluk itu ya membantu, mendukung. Ada jenis-jenis makhluk tertentu yang nanti kita akan bahas itu juga merintangi. Nanti kalau membaca di dalam banyak kisah seperti Terigata, ya para bhikkhuni yang sedang berjuang itu pun juga digoda oleh Mara supaya menyurutkan usahanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Mara yang jenis pertama ini adalah kanda mara. Kanda ini adalah gugusan pembentuk diri kita. Jadi kanda mara ini sehubungan dengan 5 unsur yang menjadi rintangan diri kita. Makanya Guru Agung menyampaikan juga kalau di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, di sana disebutkan, Sangkitena pacu padana kanda duka. Kemelekatan terhadap 5 gugusan pembentuk itulah adalah penderitaan. Jadi kita-kita ini kadangkala karena kita punya kemelekatan terhadap pancakanda ini juga menghalangi di dalam usaha kita untuk merealisasi kebebasan. Jadi karena kemelekatan itu ya eman-eman ya, kalau kenapa-kenapa terhadap pancakanda, nah seringkali pancakanda ini menjadi rintangan. Contoh sederhananya adalah kalau kita sedang meditasi, kita ini punya kemelekatan. Pancakanda itu kan terdiri dari 5. Ya, jadi pancakanda itu kan ada 5. Yang pertama adalah rupa, jasmani, yang kita miliki, yang kita pegang ini. Ini kita juga cukup melekat juga dengan tubuh jasmani. Kedua, ya, yang kedua ini wedana, perasaan. Jadi kita pun juga punya kemelekatan terhadap perasaan. Yang ketiga, sanya, pencerapan atau bentukan-bentukan pikiran. Ya. Jadi pencerapan atau ingatan ya. Sanya itu adalah sesuatu yang sudah terjadi tapi kita mampu mengingatnya kembali, dan sebagian dari kita juga punya kemelekatan di sana. Kemudian sangkara. Sangkara ini bentukan-bentukan pikiran. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan perencanaan-perencanaan. Demikian pula ada namanya winyana, ini kesadaran yang mengetahui. Ketika kita punya kemelekatan di sana terhadap pancakanda itu, pancakanda ini menjadi rintangannya. Makanya sewaktu kita meditasi pegel begitu ya. Ketika jasmaninya ini pegel, ya, satu pemikiran yang pertama takut kenapa-kenapa dengan jasmaninya. Itu yang pertama. Yang kedua, rasa tidak nyaman. Kalau rasa tidak nyaman muncul, maka diingatkan, ya sudahlah, meditasinya sampai di sini saja. Terus digantikan oleh ide-ide yang lain yang belum dikerjakan. Itu kerjaan sangkara. Nah, winyananya pun juga sama, mengetahui itu. Ketika mengetahui, kemudian winyananya pun juga mendukung kadangkala. Ya sudahlah, besok masih ada kesempatan kok. Nah, sehubungan dengan pancakanda ini juga kita masih melekatinya. Maka kita latihan. Tidak lain adalah supaya kemelekatan terhadap pancakanda ini menjadi beransur-ansur berkurang. Seperti saat kita menggunakan barang, itu pun juga pakai perenungan. Kenapa pakai perenungan?
supaya tidak timbul kemelekatan terhadap pancakanda ini. Apakah menggunakan pakaian, menggunakan makanan, menggunakan tempat tinggal, ya. Sehubungan dengan 4 kebutuhan pokok ini, ketika digunakan, menggunakannya dengan perenungan. Ini tujuannya apa? Supaya tidak dikuasai oleh mara. Ya, karena mara ini perwujudannya, ya nanti di yang berikutnya, ini hubungannya dekat dengan kemelekatan. Makanya orang-orang itu bisa dalam tanda kutip itu terganggu oleh mara atau diganggu oleh mara sehubungan dengan apa? Karena masih adanya kemelekatan terhadap kanda ini atau bentukan-bentukan. Jadi karena ada kemelekatan inilah yang menjadi satu rintangan. Jadi kalau Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya sewaktu latihan meditasi atau sewaktu mau berbuat baik, itu kadang ada rintangan. Sehubungan dengan apa? Dengan kanda ini. Ya, kadang-kadang mau berbuat baik, ya kemudian fisiknya mengatakan, capek lah, besok saja. Atau waktu mau melakukan hal apapun karena merasa tidak senang, karena ada kemelekatan terhadap perasaan. Maka di sini seperti yang sering kali saya sampaikan, ketika ada kemelekatan di sini butuh satu kesadaran. Karena ketika Bapak dan Ibu punya kesadaran, maka meskipun kemelekatan itu ada, memang terus terang itu kemelekatan juga masih ada, tetapi tidak menghalangi yang namanya usaha. Ya, makanya di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, jenis yang pertama ini mara kanda. Jadi kanda mara ini artinya rintangan sehubungan dengan 5 kemelekatan, 5 gugusan pembentuk yang menjadi penyebab kemelekatan. Dan setiap orang punya. Ya, jadi kadang-kadang kita sudah latihan begitu, nanti tiba-tiba sehubungan dengan kemelekatan akan kanda ini, paling banyak adalah sangkara ya, paling banyak itu, yaitu perencanaan. Makanya banyak orang yang suka bertanya, Bante, kalau saya meditasi kenapa pikirannya suka ke sana kemari? Saat itu sesungguhnya itu kerjaan dari sangkara kanda. Jadi bentukan-bentukan pikiran terus membentuk. Makanya tidak heran kalau ada yang bertanya, Bante, saya sebelum meditasi, ya. Jadi sebelum meditasi, pikiran itu tidak muncul. Tapi kenapa pada saat meditasi, pikiran-pikiran tersebut bisa muncul? Nah, itu terjawab dari sini, Bapak Ibu. Karena kita ini saat itu sedang terhalangi oleh yang namanya sangkara. Maka di sini butuh kesabaran di dalam latihan. Karena kemelekatan terhadap kanda ini cukup kuat. Ya, makanya perumah tangga paling banyak kalau bukan sangkara, ya bentukan-bentukan pikiran atau perencanaan ide gagasan yang menjadi rintangannya. Yang kedua yaitu ininya apa namanya ingatan. Jadi ingat kejadian yang tadi pagi itu termakan dalam pikiran dan terbayang-bayang saat meditasi hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu itu juga bisa muncul. Dan itu menjadi satu gangguan. Makanya di sini kita harus mengenali. Karena marah kalau dikenali, maka kita bisa menaklukkan marah itu. Jadi kemelekatan terhadap 5 gugusan pembentuk atau disebut dengan pancakanda, itulah yang jenis yang pertama. Mara jenis pertama. Mara jenis kedua yaitu kilesa. Kilesa mara. Mara sebagai kekotoran batin. Ya, mara sebagai kekotoran batin ini biasanya Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, biasanya ini Sang Buddha ya ada. Ya ini yang kilesa mara ini ada di
kilesa mara ada di Sutanipata. Ya, ada di Sutanipata. Nah, ya ini bisa dilihat ini dalam Sutanipata. Ini ketika Guru Agung sedang berjuang, ya, ini dalam Sutanipata. Ya. Ketika Guru Agung sedang berjuang, ini ada Mara, ya. Dan Sang Buddha mengetahui keberadaan Mara itu. Nah, ini nanti baca sendiri. Ya, ini bagaimana Mara. Nah, ini ada di dalam Sutanipata. Ya, jadi Sutanipata yang ke Sutanipata judulnya adalah Padana Sutta. Nah, ini kilesa ini. Kilesa yang jumlahnya ada 10. Nah, ini. Jadi tentara-tentara kilesa itu, ini dalam kotoran batin. Jenis yang pertama tentaranya, Mara jenis pertama ini tentaranya. Di sini ada 10. 10 jenis bala tentara Mara. Ya, ini bukan berbicara makhluk. Ini berbicara kotoran batin. Apa kotoran batin yang menjadi satu perintang ketika seseorang hendak berjuang untuk mencapai kesucian? Jenis yang pertama itu, bala tentara pertama dari Mara itu adalah keinginan indriawi. Ya, jadi sehubungan dengan keinginan-keinginan indriawi, ini bala tentaranya. Makanya seseorang yang berjuang, itu godaannya ada saja. Ya, godaannya itu ada saja. Jadi Mara kan penggoda. Penggodanya yang jenis yang pertama tadi adalah pancakanda. Jenis yang kedua adalah kilesa, kotoran batin. Apa itu kotoran batin di sini? Ada 10. Ya. Yang pertama adalah keinginan indriawi. Ya, jadi sehubungan dengan 5 tali kesenangan. Ya. Makanya orang-orang yang belajar mau mencapai kesucian, ya mampu. Belajar mampu mengatasi rintangan batin ini. Ya, rintangan batin ini. Jadi mampu mengatasi rintangan batin ini. Jadi yang pertama ini adalah keinginan indriawi. Yang kedua adalah ketidakpuasan seksual. Yang ketiga, rasa haus dan lapar. Yang keempat, ketagihan. Ya, ketagihan. Yang kelima, kelambanan dan ketumpulan. Yang keenam, ketakutan. Yang ketujuh, keraguan-raguan. Kedelapan, kemunafikan dan kekeras kepalaan. Dan yang ke-10 ini adalah keuntungan dan kehormatan, pujian, reputasi yang buruk, memuji diri sendiri, merendahkan orang lain. Ini sebagai Mara, ya, sebagai Mara sehubungan dengan kilesa. Ini juga sama dengan kalau kita meditasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu saat meditasi, kita berusaha untuk belajar. Dan yang paling penting, sebelum kita berbicara vipassana, kita mesti bisa menaklukkan 5 rintangan batin. 5 rintangan batin itu juga pengganggu. Dia juga jenisnya kilesa mara. Nah, ini jadi jenis yang kedua, yang tadi yang kilesa, yang jenis yang kedua ini adalah kilesa mara. Ya, jadi sehubungan dengan kotoran batin. Jadi sehubungan dengan kotoran batin. Jadi sehubungan dengan kotoran batin. Ya, seperti kita jadinya jadi nafsu keinginan muncul. Kemudian ada rasa malas, ragu-ragu. Saat itu marah. Marah itu adalah istilah yaitu dari penghalang yang merintangi. Makanya ketika seseorang mau berjuang itu ada rintangannya. Ya, jenis yang kedua adalah kilesa, kilesa marah. Dan kita ini ya sebelum menjelaskan yang 10 tadi, kalau ada pertanyaan nanti,
perwujudannya ini biasanya yang Sang Buddha berikan satu personifikasi yang digambarkan dengan seolah-olah kayak orang, ya, seperti kilesa mara ini. Jadi seringkali Guru Agung juga menggambarkan kilesa mara itu ya seperti halnya digambarkan seperti manusia. Ya, seperti ada kalau dalam riwayat hidup Buddha Gautama itu kan ada tanha, rati, dan raga itu yang tiga itu. Ya, tiga itu yang ada tiga gadis itu. Nah, yang menggoda itu disebut sebagai putri-putri Mara. Di situ juga dipahami sebagai personifikasi, perwujudan untuk menjelaskan. Jadi sewaktu-waktu bisa diserang oleh nafsu, sewaktu-waktu juga bisa diserang oleh kebosanan, sewaktu-waktu juga bisa terserang nafsu keinginan. Jadi ini adalah personifikasi dari kilesa. Jadi kilesa. Makanya di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika berlatih harus kenal nih kilesa nih. Karena kita ini sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali diserang oleh kilesa. Jadi sangat mudah sekali. Rasa capek, tadi kan kelambanan. Kemudian ragu-ragu. Itu kilesa juga tuh. Itu juga marah juga. Ini yang menghalangi seseorang ya untuk mencapai kebebasan. Nah, ini jenis yang kedua, kilesa mara. Ini yang jenis yang kedua, kilesa mara. Jenis yang ketiga adalah abhisangkara mara. Abhisangkara mara ini mara sebagai bentuk karma. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika seseorang, nah kalau kita terjemahkan satu-satu dulu, abi itu artinya ya lebih besar. Sangkara itu adalah bentukan-bentukan karma. Ada bentukan-bentukan karma yang besar begitu. Dalam hal ini, karena kecerobohan seseorang, karena ketidakhati-hatian seseorang, maka usahanya menjadi terhalangi. Ya, jadi seringkali juga disebut sebagai karena adanya karma buruk yang besar yang sedang berbuah. Jadi terhalangi oleh masaknya karma buruk yang besar. Seperti mungkin sakit, dalam hidup ini kemudian jatuh sakit-sakitan. Tapi kalau kita lihat secara mendalam, sakit yang muncul itu juga ada sebabnya. Salah satu seseorang bisa mengalami sakit ya salah satunya adalah kecerobohan, ketidakhati-hatian. Memang sakit itu alami, tetapi ada juga sakit yang seseorang itu kondisikan. Ini namanya abhisangkara mara. Ya, jadi ketika berjuang dia tidak hati-hati. Ya, dia sembrono. Ketika dia sembrono, maka keseromboannya itu, jadi kesembronoannya itu menjadi rintangan dalam dirinya. Makanya di sini dibutuhkan kehati-hatian. Ya, menjadi biku juga harus hati-hati, sebagai perumah tangga juga harus hati-hati. Kenapa? Kenapa butuh kehati-hatian? Kenapa butuh kehati-hatian? Ya, di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, karena sewaktu-waktu kadangkala kita juga menyepelekan. Ketika Bapak Ibu terlalu menyepelekan, ini saat itu nanti ya ada perintang akibat dari perbuatan. Jadi abhisangkara mara. Jadi karena kecerobohan kita, ya makanya penting di sini menjaga sila. Silanya dijaga supaya apa? Marah itu tidak menyerang gitu loh. Tapi kalau silanya itu
tidak dijaga dengan baik, ya, kalau silanya itu tidak dijaga dengan baik, maka marah juga bisa menyerang. Sehubungan dengan apa? Ya marah itu ya kita sendiri yang buatnya. Karena kita tidak hati-hati, ya, bekerja tidak hati-hati, ya nanti ya bisa menerima akibat yang kurang menyenangkan. Makanya butuh yang namanya perhatian, ya. Jadi perumah tangga, jadi biku. Ini juga butuh perhatian. Jangan sampai kita terintangi oleh perbuatan kita sendiri. Abi sangkara marah. Kan kalau kita ngomongin orang, ya ini contoh ini bukan bergosip, ya. Seringkali karena tidak menjaga sila dengan baik, ya rintangannya ada saja gitu. Makanya penting di sini kalau kita pengen aman dan pengen tidak, ya, tidak banyak gangguan, ya mesti kokoh di dalam sila. Ya sebisa mungkin ya sebagai perumah tangga yang ada di rumah silanya dijaga. Karena ketika sila dijaga, maka mara yang jenis ketiga ini, abi sangkara mara, ya tidak akan menyerang diri kita. Ya jadi ini yang ketiga. Nah ini macu mara. Macu mara ini ya karena kematian. Kematian sebagai penghalang. Karena datangnya kematian itu tidak ada yang tahu, ya. Jadi orang muda, orang dewasa, orang tua, ini sewaktu-waktu bisa kedatangan mara ini. Mara jenis yang keempat ini, macu mara. Macu mara ini mengacu kepada mara, yaitu rintangan. Jadi usaha kita menjadi terputus gara-gara kematian. Ya. Jadi gara-gara kematian, maka usahanya menjadi terputus. Ketika berusaha menjadi terputus. Kenapa kok bisa putus? Karena kematian. Makanya menjadi satu semangat di dalam latihan itu pentingnya kita merenungkan tentang kematian. Ya, pentingnya merenungkan tentang kematian. Jadi dalam Buddhis itu, ini dalam Buddhis itu kadang-kadang rada aneh. Kadang-kadang orang ngomongin kematian itu kan pantang. Jadi orang ngomongin kematian itu kan pantang. Justru dalam Buddhis ini malah sering ngomongin kematian. Apa gunanya ngomongin kematian? Supaya kita sadar gitu loh. Karena sewaktu-waktu mara jenis yang keempat ini bisa menyerang kita. Kalau mara jenis keempat ini datang, kesempatan untuk berlatih menjadi terhenti. Nah nanti kalau mati kan bisa lahir jadi manusia lagi, Bante. Butuh waktu, butuh 9 bulan, itu kalau lahir jadi manusia. Butuh waktu 9 bulan 10 hari. Butuh proses dari bayi, kanak-kanak, baru dewasa. Ya kalau kita mengenal Dhamma. Nah kalau tidak, makanya di sini merenungkan tentang kematian itu menjadi satu semangat untuk apa? Semangat untuk kegigihan di dalam melakukan usaha perjuangan. Ya, karena kematian itu datangnya sewaktu-waktu, tidak pernah kompromi. Maka di sini kita yang masih punya kesehatan, ya masih punya kesehatan, ya sebisa mungkin kerahkan kemampuan kita untuk apa? Melakukan hal yang patut diperjuangkan. Sebelum kematian datang, berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Karena di sini jenis yang keempat, mara jenis yang keempat ini adalah kematian. Makanya kalau sudah datangnya kematian datang, ya sudah, nunggu lagi, proses, begitu. Maka di sini Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, ini yang keempat, macu marah. Kemudian yang kelima, nah ini Dewa Putamara. Dewa Putamara. Mara sebagai penjelmaan Dewa Muda. Ya, jadi sehubungan dengan Mara, ya, yang pertama tadi, yang kita lihat di slide ini, Mara yang pertama kan jenis kemelekatan kita terhadap 5 gugusan pembentuk. Ya, ini ada dalam diri kita nih, 5 gugusan pembentuk ini Mara ini ada dalam diri kita.
kita punya kecenderungan akan ragawi, kita punya kemelekatan akan perasaan, kita punya kemelekatan terhadap ingatan, kita punya kemelekatan terhadap bentuk-bentuk pikiran, kita punya kemelekatan terhadap kesadaran. Ini yang pertama. Kilesa juga ada dalam diri kita. Jadi kanda yang pertama itu ada dalam diri kita, kilesa mara itu juga ada dalam diri kita, karena kotoran batin kita kan sewaktu-waktu bisa muncul. Jadi kotoran batin itu ada dalam diri kita. Abi sangkara, ini perbuatan yang tidak hati-hati, itu juga ada pada kita. Macu mara, ini juga ada pada kita. Artinya ini di dalam kuasa kita. Seperti kemelekatan, seperti kotoran batin, seperti tindakan yang ceroboh, kemudian kematian karena akhir dari kelahiran, ya, akhir dari kelahiran ini kita lahirkan mati, itu juga menjadi mara. Ini ada dalam diri kita. Yang kelima ini adalah Dewa Putamara. Jadi Dewa Putamara adalah sesosok makhluk. Jadi kebenarannya, keberadaannya ini bukan di dalam diri kita, tetapi makhluk lain. Jadi bukan diri kita. Makhluk lain yang mengganggu. Tapi dalam setiap kasus yang dialami oleh seseorang, ini berbicara kasus, setiap kasus yang dialami seseorang, itu paling banyak kilesa yang berasal dari dalam dirinya. Ya, itu kalau dilihat itu kan 1, 2, 3, 4 itu kan dalam diri kita. Yang kelima ini kan baru di luar diri kita. Jadi kalau kita ngomong marah yang paling banyak dan yang paling suka mengganggu kita, itu adalah 1, 2, 3, 4. Nah yang jelas malah 1, 2 itu yang paling jelas. Ya, kemelekatan kepada pancakanda karena adanya kotoran batin itu yang paling kuat. Kalau yang jenis yang kelima, yaitu Dewa Putamara, ya, Dewa Putamara ini untuk orang-orang tertentu. Apakah ada Bante? Makhluk itu mengganggu, menggoda. Ada Bapak Ibu. Jadi ada. Kalau kita membuka, ya kita buka di dalam Majjhima Nikaya. Nah ini dalam Majjhima Nikaya. Ini Majjhima Nikaya yang ke-50. Nah ini namanya Maratha Janiak Sutta. Ini teguran kepada Mara. Ya. Kapan hari ada orang tanya, Bante, kalau Mara mengganggu bodhisatta, Mara mengganggu para calon arahat, apakah tidak melakukan karma buruk berat, Bante? Iya. Mereka melakukan karma buruk berat. Ini ada dalam uraian di dalam Maratha Janiak Sutta, yaitu teguran kepada Mara. Bagaimana kisahnya? Ini adalah dialami oleh Bante Moggallana, Bapak Ibu. Jadi ini dialami oleh Bante Moggallana. Ketika Bante Moggallana sedang cangkamana, ya, Mara itu masuk ke dalam perut Bante Moggallana. Bante Moggallana mengetahui kenapa perutnya terasa sangat membesar gitu. Kan seperti kita ketahui bersama, kalau Bante Moggallana adalah salah satu murid Sang Buddha yang punya kemampuan batin. Jadi punya kemampuan batin, ya punya kesaktian. Ya, kesaktiannya ini hampir sepadan sama dengan Guru Agung Sang Buddha. Maka salah satu dari Agasawaka, ya, kan ada 2. Bante Sariputta itu unggul di dalam kebijaksanaan. Bante Moggallana itu unggul di dalam kesaktian. Nah, Bante Moggallana ketika duduk, beliau melihat. Jadi ketika jalan mondar-mandir, Mara ini masuk ke dalam perutnya. Jadi perutnya itu menjadi rasanya jadi berat begitu. Kemudian Bante Moggallana, kemudian duduk. Setelah duduk, Bante Moggallana mengarahkan perhatiannya ke dalam dan melihat bahwa Mara si jahat ini masuk ke dalam perutnya beliau. Nah, kemudian
Bante Moggallana ngomong. Nah, ini ada dalam Majjhima Nikaya yang ke-50, teguran terhadap Mara. Bante Moggallana ngomongnya adalah keluarlah Mara, jangan mengganggu sang Tathagata, jangan mengganggu siswa Tathagata, atau hal ini akan membawamu ke dalam bencana dan penderitaan untuk waktu yang lama. Kemudian Mara si jahat itu berpikir, petapa ini tidak mengenali aku. Ia tidak melihat aku ketika ia mengatakan itu. Bahkan gurunya tidak akan mengenaliku begitu cepat. Bagaimana mungkin siswa ini mengenaliku? Nah, kemudian Yang Mulia Bante Moggallana, meskipun demikian aku mengenalimu. Yang jahat jangan berpikir, ya, ia tidak mengenaliku. Nah, singkat cerita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ini cerita. Nah, langsung ke poin ini. Pernah terjadi ketika Mara, jadi ketika Bante Moggallana itu pernah jadi Mara juga. Jadi Bante Moggallana pernah lahir sebagai Mara, namanya Dusi. Dan memiliki saudara perempuan namanya Kali. Dan Mara yang mengganggu itu ternyata adalah keponakannya. Jadi Mara itu adalah keponakannya. Nah, ini pada saat zamannya Buddha Kakusanda mengganggu akibat dari perbuatannya mengganggu murid dari siswa Bante Kakusanda, akibatnya ini dalam berkali-kali kehidupan, ya ini selama bertahun-tahun, Mara selama berabad-abad, selama ribuan tahun aku terpanggang di neraka besar. Ya, jadi selama milenium aku terpanggang di neraka besar. Ya, jadi ini akibat, ya, kalau akibat mengganggu dari ya murid atau guru agung Sang Buddha. Ya, jadi ada Mara yang memang mengganggu. Jadi dia mengganggu orang-orang. Jadi ini yang jenisnya dari luar. Tapi Bapak Ibu ya belum tentu. Kenapa? Karena di dalam komentar Dewa Putak Mara ini adalah dewa yang memang punya tabiat yang kurang bagus. Dari alam Wasawati. Wasawati ini adalah alam surga yang tinggi. Ya, alam surga tinggi. Kan kita kenal alam surga yang dekat manusia kan Satu Maharajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimarawati, dan Paranimita Wasawati. Mara ini ya berasal dari Paranimita Wasawati. Jadi punya ya kelebihan. Ya, makanya seperti kalau Bapak dan Ibu membaca di dalam Buddha Jaya Manggala, ya Buddha Jaya Manggala itu kan Mara bersama dengan pasukannya, ya, yang masing-masing memegang senjata dengan menunggang gajah Giri Mekhala, ya itu ya Mara dari alam dewa. Jadi memang ya ada rasa kecemburuan, ya sehingga ada usaha untuk mengganggu perjuangan. Jadi di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sehubungan dengan Mara ini ada 5. Ya, jadi Mara ini ada 5. Dari 5 ini ya paling banyak itu berasal dari dalam diri kita. Jadi paling banyak itu berasal dari dalam diri kita. Makanya dengan kita punya keyakinan, punya sila, mengembangkan ketenangan, mengembangkan kebijaksanaan, tidak lain itu adalah untuk menaklukkan Mara. Karena Mara itulah yang merintangi kemajuan di dalam spiritual. Makanya di sini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ya penting bagi kita untuk senantiasa ya menjaga sila,
Dan kalau kita ragu-ragu, maka kita harus menumbuhkan kembali kita punya keyakinan. Karena sewaktu-waktu marah itu juga bisa mengganggu diri kita. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan kotoran batin. Sehubungan dengan apa? Sehubungan dengan kemelekatan. Makanya dengan keyakinan, dengan usaha yang kita miliki, maka di sini kita berusaha untuk tidak memberikan kesempatan marah untuk menggoda kita. Karena di waktu-waktu senggang, kadang-kadang marah ini juga bisa menggoda kita. Endapan kotoran batin, kilesa itu kan endapan kotoran batin yang kita bawa dari kelahiran demi kelahiran, yang sifatnya juga masih tanha, yaitu sulit untuk terpuaskan, ini masih muncul. Maka butuh usaha yang cukup, butuh perhatian yang kuat. Karena sewaktu-waktu marah ini bisa menggoyahkan kita. Ya. Jadi ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang perlu saya sampaikan sebelum kita melanjutkan pada sesi diskusi, karena ini sifatnya penghantar. Ya, nanti jika ada hal-hal yang pengen disampaikan, yang masih diragukan, dan di sini saya menyimpulkan, jadi dari 5 jenis marah itu paling banyak berasal dari dalam diri kita. Jadi kalau ada kesalahan, ada yang merintangi, kita tidak bisa menyalahkan yang di luar. Karena ternyata marahnya itu paling banyak jumlahnya berasal dari dalam diri kita. Begitu yang perlu saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada saudara moderator. Terima kasih.